Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini Selasa 4 Agustus 2026 kita akan menjalani hari ini, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang membawa kami kepada hari yang baru. Hari ini akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Bimbing kami akan dengarkan firman-Mu, ajar kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan yang menyapa kita dari 2 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-19 berbunyi demikian. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangan-Nya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang rajin berdoa. Terlebih bila ada masalah yang sedang melanda kita. Namun apakah pernah kita sadari bahwa kebanyakan doa yang kita panjatkan berpusat pada diri kita sendiri dan kepentingan kita? Tidak ada yang salah dengan mendoakan segala pergumulan. Namun untuk apa Tuhan menolong kita? Israel sedang menghadapi musuh yang kuat. Yerusalem sedang dikepung oleh Asyur. Bukan sekedar ancaman terhadap wilayah tanah kerajaan, melainkan kepada jati diri dan keberadaan mereka. Raja Asyur bahkan menghina Tuhannya Israel. Menurutnya, Allah Israel itu tidak berbeda dengan dewa-dewa bangsa lain yang telah dikalahkannya. Di tengah keadaan seperti itu, Hizkia pun berdoa, sungguh memohon pertolongan Tuhan. Berkata, selamatkanlah kami, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah. Hizkia memang memohon keselamatan, tetapi yang terutama memenuhi hatinya bukan keselamatan itu. Yang terutama adalah nama Allah. Ia merindukan supaya melalui pertolongan Tuhan, seluruh dunia mengenal siapa Allah yang benar. Bapak Ibu, kapankah kita berdoa demi nama Tuhan dikenal oleh segala bangsa? Atau setiap hari kita akan berputar pada doa-doa kita yang berhenti pada kebutuhan kita sendiri? Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan, selesaikan persoalanku. Tuhan, buka jalanku. Semua itu boleh, semua tidak salah. Tapi lihatlah, kita lebih sibuk meminta Tuhan mengubah segala keadaan kita daripada Tuhan memakai keadaan itu untuk menyatakan siapa Dia. Bilakah kerinduan ada di hati kita berdoa, Tuhan, melalui semua ini biarlah aku dan orang lain semakin mengenal siapa Engkau. Yesus Kristus tidak pernah menjadikan dirinya sebagai pusat. Berulang kali ia berkata bahwa ia datang untuk memuliakan Bapa yang mengutusnya.
Bahkan ketika ia menuju jalan salib, ia tetap berdoa supaya kehendak Allah Bapa yang terjadi. Dan lihatlah, melalui salib dan kebangkitannya, dunia akhirnya melihat siapa Allah yang sesungguhnya. Allah yang kudus, Allah yang adil, sekaligus Allah yang penuh dengan kasih karunia. Inilah berita kebenarannya. Allah tidak hanya menjawab doa-doa kita, Ia sedang memakai seluruh hidup kita, bahkan pergumulan kita untuk memperkenalkan dirinya kepada dunia. Karena itu ketika kita berdoa memohon pertolongan, jangan berhenti sampai di situ. Berdoalah juga agar melalui hidup kita, pergumulan kita, apa yang terjadi pada kita semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah dan juga orang lain mengenal Allah kita. Mintalah pertolongan selalu kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa memohon satu hal. Tuhan, melalui semua apa yang kuhadapi, biarlah orang mengenal Engkau. Allah kita tidak hanya rindu menyelamatkan kita dari persoalan. Ia juga rindu dan layak memakai hidup kita supaya dunia mengenal siapa Dia. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pakailah seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga melalui hidup kami, Engkau dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.